Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Oke, terima kasih sebelumnya sudah memberi kesempatan saya untuk bertemu dengan Bapak di hadapan Bapak hari ini. Ya, Jadi agenda pertemuan kita hari ini adalah saya ingin belajar banyak hal tentang bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah kita ini di SMK Negeri 1 Sukasada. ya. Boleh Bapak nih kita bicara-bicara. Ya, silakan Pak Agung. Sehat nih Bapak? Sehat sekali Stokade, Pak Agung juga harapannya Ya, sehat. mudah-mudahan kita sehat selamanya. Baik Bapak, jadi pembicaraan kita kali ini adalah terkait dengan dilema ITK Bapak. Jadi Ya. ada beberapa kasus yang tentunya itu terkait dengan bagaimana seorang pemimpin, yaitu Bapak sendiri, ketika menghadapi kasus-kasus yang benar, tapi di lain sisi lawan Bapak ini juga benar begitu Bapak. Gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari Bapak sebagai seorang pemimpin. Yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK yang seperti kita bahas tadi, ataupun ada kasus-kasus yang merupakan juga bujukan moral? Oh ya. Ya, kalau berbicara tentang kasus dilema etika atau bujukan moral, secara khusus sesungguhnya saya tidak melakukan identifikasi. Namun sifatnya lebih mengarah kepada menyesuaikan dengan situasi kondisi. Bagaimana situasi kondisi permasalahan itu? Artinya ada terkadang kasus yang langsung dapat diidentifikasi dengan logika. Ya bisa langsung diidentifikasikan dengan logika kan. Namun terkadang baik dilema etika maupun bujukan moral itu membutuhkan pemikiran yang jernih, pemahaman rasa hati, perlu sentuhan kemanusiaan, jadi perlu humanis gitu ya. Ya. Sehingga melibatkan orang lain dalam identifikasinya itu. Nah itu sebabnya tidak jarang yang namanya kasus datang bersamaan. Jadi kita perlu dudukkan orang-orang dalam identifikasi itu, karena itu perlu sentuhannya apa sih sesungguhnya, agar tidak hanya semata-mata logika. Ya semata karena situasi kondisi itu saja. Kira-kira begitu. Jadi secara spesifik sebenarnya tidak ada identifikasi identifikasi karena khusus ya. tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Bapak Ya. ya. Baik Bapak, selanjutnya nih dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini gitu. Ya. Kira-kira untuk kasus-kasus dilema ITK seperti tadi itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin gitu? Selama saya menjalankan pengambilan keputusan sekolah ini, terutama terkait kasus dilema etika maupun bujukan moral, yang mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu ya. Benar. Terlebih dahulu saya harus berkoordinasi, bermusyawarah kepada pihak-pihak terkait. Ya seperti guru misalnya, orang tua misalnya, atau pihak lain yang diperlukan. Misalnya ya ada pihak dari keluarga orang tua di desa atau komite ya, bisa itu. Nah, apa langkah ini dilakukan tidak semata juga untuk masalah-masalah yang serupa itu saja, tapi kepada masalah yang mendesak untuk segera diambil keputusan pun diambil seperti itu, bermusyawarah. Kita tidak hanya pada saat bisa kita duduk bersama perlu waktu lama saja bermusyawarah, tapi yang mendesak pun kita kalau usahakan bermusyawarah dasarnya. Namun kita perlu penanganan cepat gitu. Musyawarah itu jadi inti berkolaborasi. Nah, terus selain itu dalam mengambil keputusan bermusyawarah, saya harus mempertimbangkan regulasi juga. Secara aturan bagaimana? Misalnya ada anak melanggar, tapi dia kena ini, tapi dia alasannya tepat, kan benar. Saya pakai aturan juga. Ini aturan begini, tidak ada kata benar menurut situ, tapi aturan itu salah. Gitu. Itu sebagai dasar juga dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, kita harus melihat sisi kepedulian dan kemanfaatan dari keputusan yang kita ambil, kebermanfaatan dari keputusan yang kita ambil, benar dan tepat, agar benar dan tepat. Kepedulian begini, orang itu udah tahu benar dia alasannya, tapi kita peduli juga pada kepentingannya.
kebermanfaatannya. Dalam hal mengeputuskan kita bisa belokkan sedikit, bisa berubah sedikit dengan alasan deregulasi jalan tidak menyalahi, tapi kita peduli terhadap apa yang dia kemukakan, tidak semata-mata logika saja, yang jelas tidak emosi, ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan lah Pak ya. Jadi, Nah itu nilai jadi kebajikan. kan Nah itulah misalkan nilai ada kebajikan. sesuatu yang Ya. sesuai dengan regulasi supaya kita adil, tapi di satu sisi juga Kita harus sebenarnya ada kita memiliki kebajikan. hati Hati, sebagai ya. seorang manusia. Humanisme ya. Oke, jadi saya dapat tarik kesimpulan nih ada 4 poin yang Bapak sampaikan tadi. Ya, Ada betul, dalam betul. pengambilan keputusan yang pertama dalam musyawarah, tapi Betul. juga sesuai dengan regulasi yang Regulasi. ada, terus ada kepeduliannya juga dan juga Kepeduliannya. kebermanfaatannya. Nah itu ada 4 betul. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bapak, Ya. ini kan seperti kita tadi ngomong bicara bahwa ada beberapa kasus dilema ITK antara nilai kebajikan benar melawan benar. Bisa dikasih contoh yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini? Kasusnya seperti apa? Studi kasusnya seperti apa? Bisa diceritakan sedikit Bapak? Oh iya bisa. Ini baru nih masalah kemarin baru ya. ya, baru jadi. Lagi hits. Kebetulan sempat jalan-jalan ya, Bapak Iya. jalan-jalan biasa keliling gitu. Mhm. Semua masih Bapak belum tidak ada tamu luang, pasti sempatkan untuk melihat kondusif lingkungan di sini. Masuk ke BK, Bapak ketemu di sana anak-anak bermasalah dalam hal tindakan tatib. Dia berpakaian tidak semestinya. Dia berpakaian melanggar aturan yang harus pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu berwarna-warni. Memakai atribut nama, dia tidak. Pakai dasi yang benar, ya tidak. Nah, utamanya di dalam pakai sepatu. Ini kan kita tahu nih, di alam kita ini kan hujan. Ya. Dia basah. Secara alasan dia benar. Benar. Tapi di sini secara penyelesaian masalah kita benar juga mengajarkan anak itu disiplin. Nah, sesuai aturan. bagaimana saya menyelesaikan itu? Anak bisa menyelesaikan disiplin, tapi dia juga tidak saya salahkan. Kondisi. Guru BK ada di sana, pembina OSIS ada di sana, wali kelas ada di sana. Nah, kebetulan lengkap. Ya di situ kita duduk bersama-sama. Ya kebetulan saya nggak duduk, berdiri langsung dan mengitar ya, karena ruangannya kecil dan banyak. Di BK ya Bapak kasih suatu arahan pada ini, kenapa seperti ini, tahu duduk persoalan dulu ya, kan perlu data dulu ya, kenapa kok ada rame-rame gini, kenapa seperti masuk ruang BK, ada teman-teman guru BK, teman wali kelas, ada teman dari OSIS gitu. Disampaikan duduk persoalan, saya tahu, saya sampaikan, oh kalau begini persoalannya, anak salah. Secara aturan tetap salah. Bapak Ibu guru OSIS sebagai penanggung jawab kedisiplinan, Bapak Ibu BK sebagai penanggung jawab membimbing kalian dalam karir, ya kamu harus ikuti. Ya tetap salah, ikuti apa yang harus dilakukan menurut aturan mereka. Deregulasinya seperti itu. Nah Bapak mana? Secara aturan kan di tatib itu ada. Anak apa yang harus dipakai pakaiannya? Berpakaian rapi, memakai sepatu hitam, tidak berwarna-warni. Nah, kalian apa lakukan salah. Tapi kenapa kamu bilang? Karena basah. Betul juga. Kenapa kamu basah? Hujan, Pak. Musim hujan, Oh, ya. basah. Apa tidak punya sepatu yang lain? Ada, Pak. Tapi kan bukan satu punya, Pak. Loh, kok ada satu tak beli lagi? Iya, Pak, nanti saya beli. Oh iya, tidak punya uang. Enggak. Nah, kenapa enggak punya? Nah, kalau bisa, Pak, kamu uang saku ada, tolong diindikan. Hubungan beli sepatu yang lain, kan itu solusinya. Nah secara ini Bapak nyalakan kamu basah, nah Bapak Ibu bisa dimaklumi ini, tetapi aturannya tetap kamu ditahan sampai apa solusinya, kita bermusyawarah dengan orang tuamu. Nanti Pak datang, Ibu Bapak guru ini akan datang orang tua. Situ penyelesaiannya bermusyawarah. Kenapa kita musyawarah? Agar orang tua juga tahu pihak terkait anaknya melanggar. Kita tidak disalahkan membuat suatu keputusan menghukum dan artinya menahan bajunya sampai orang tua datang. Sampai orang tua datang baju berkijang, nanti dia tindakannya membeli baju, membeli sepatu katanya. Kan solusinya terselesaikan, tapi aturan tetap jalan. Tapi secara kemanusiaan saya tidak terlalu menjas. Secara kebermanfaat dia bermanfaat. Nah itu contohnya ke depannya dia. Nah, gitu. Jadi dari
pernyataan Bapak tadi itu sebenarnya saya sudah tangkap ada beberapa langkah atau prosedur yang Ya. Bapak lakukan ya. Mungkin bisa diperjelas kembali, Pak. Jadi misalkan kayak tadi kasus tadi masalah pelanggaran sepatu gitu dari siswa gitu. Iya. Kira-kira dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang Bapak selama ini lakukan itu apa saja langkah-langkahnya? Ya. Ada nggak khusus gitu misalnya? Ada. Nah, ini ada, kali ini jawab ada nih Oke. saya karena seneng di filsafat ya, di filsafat Ya, Hindu. sesuai dengan Jadi background nilai-nilai pendidikan Bapak nilai-nilai filosofinya sangat tinggi ya. Ada dalam ajaran kepemimpinan, ini sebagai seorang pemimpin Bapak senang membaca buku pemimpinan. Ada yang namanya Panca Upayasandi. Lanjut upaya 5 tindakan seorang pemimpin dalam menyelesaikan suatu permasalahan, mengambil keputusan. Satu langkah yang pertama adalah maya. Maya. Maya itu adalah suatu langkah seorang pemimpin menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan bukti-bukti dulu, fakta-fakta informasi. Saya kan sudah tadi dalam penyelesaian sepatu ini. Informasinya kenapa? Kan dari anak yang bersangkutan, dari guru yang menangani, itu kumpulkan dulu. Sejauh mana proporsinya saya tuh? Proporsinya, oh dia selaku guru ini, begitu alasannya karena melaksanakan tugas. Selaku siswa, begini alasannya karena memberikan argumen terhadap apa yang dilakukan. Guru BK seperti ini. Nah, nanti itu pengumpulan Bukti. bukti-bukti, Data-data. informasi, data-data maya. Setelah saya kumpulkan data, saya tidak begitu saja data itu saya terima. Saya perlu analisis gitu. Nah, menganalisis data itu, informasi itu agar tahu permasalahan yang dihadapi itu seperti apa. Nah, hal ini dalam ajaran Panca Upayasandi disebut dengan upeksa. Nah, upeksa itu dalam kasus sepatu ini kan saya analisis dulu permasalahannya. Oh begini, kan saya ada argumentasi dulu, pelajari argumen. Dia juga menganalisis sendiri permasalahan dia. Nah itu bentuk upeksa. Nah terus selanjutnya setelah kita tahu permasalahannya seperti apa dari analisis pertimbangan alat itu, baru kita carikan solusi. Nah, kalau begini permasalahannya semua benar. Ada langkah yang namanya indrajala. Nah, yaitu mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami siswa itu. Guru itu sebagai pembina OSIS, wali kelas, BK. Mereka kan menjalankan tugas membimbing siswa. Siswa juga berusaha berargumen alasan kenapa seperti itu terjadi. Tidak bisa kita salahkan 100%. Uang basah dia betul. Iya, betul. Karena hujan cuaca betul, dia tidak sengaja kan gitu ya. Tidak memiliki Jadi sepatu kita lain. terima kan itu ya. Dan kita lihat fakta sepatunya memang udah agak ini rusak lagi ya. Maka sampai ada sentuhan rasa apa Kasihan, kemanusiaan ya. kemanusiaan. Beli yang baru gimana. Tapi dia sanggup membeli yang baru. Tapi harus pengetahuan orang tua gitu. Nah, guru BK tidak mau bagi saya diterima beli sepatu lepas, enggak. Orang tua harus datang dulu untuk musyawarah agar tahu kondisi anaknya sehingga informasi yang disampaikan itu tidak salah. Ya kan gitu ya. Itu indrajala. Jadi kan sesuai dengan solusinya itu membuat solusi, menjadikan jalan keluar terhadap persoalannya. Akhirnya caranya adalah datangkan dulu orang tua, beli sepatu baru boleh. Karena apa? Aturan deregulasinya tetap ada. Kamu tetap kena pelanggaran, tetap dicatat sebagai pelanggaran. Kan gitu ya. Secara kemanusiaan kita dalam mengamalkan tidak merugikan. Dia jadi mengerti. Secara kemanusiaan tidak merasa diintimidasi. Kan gitu ya anak-anak. Boleh ditanya, anak itu tidak merasa terintimidasi, mereka menyadari justru kesalahannya. Itulah bentuk intrajala. Yang keempat kita bisa lakukan dalam bentuk wikrama. Kalau kita sudah menjadi suatu rancangan seperti itu, kita harus konsekuen melaksanakan itu semua. Setelah ada persoalan seperti itu, dilaksanakan seperti itu. Jangan lagi berbeda. Agar apa? Kelihatan komitmen terhadap apa yang kita buat, rencanakan untuk kita laksanakan. Gitu. Itu wikrama. Dan terakhir adalah apa yang menjadi keputusan yang kita ambil langkah-langkah itu harus didasarkan atas pertimbangan nalar sehat dapat diterima oleh warga sekolah agar keputusan itu masuk akal dan logis tanpa emosi. Itu dalam agama namanya logika. Jangan lepas dari logika, jangan emosi. Emosi itu artinya marah-marah, membina anak, main pukul, main fisik.
itu tidak benar. Pakai logika nalar dulu. Karena dalam berpikir nalar yang sehat pasti akan ditemukan penanganan yang lebih tepat. Saya kira begitu hal khusus yang bisa Bapak laksanakan di sini. Menarik sekali Pak, karena kalau saya sepribadi sebagai seorang peserta CGP ini sebenarnya materi ini sesuai sekali dengan segitiga restitusi nama istilahnya gitu. Pak. Oh iya. Jadi mereka itu artinya kita dalam menangani kasus itu benar-benar ya? bisa menjadi manajer lah. Jadi bisa membuat bisa dikatakan siswa lah di sini itu bisa menemukan solusi terbaiknya. Iya, betul. Nggak boleh kita menunjukkan emosional, itu yang tidak baik sekali di sini. Menarik sekali apalagi dengan istilah-istilah dalam agama Hindu kita. Sesuai dengan background pendidikan Bapak juga di sini, luar biasa atas pembelajaran yang Bapak berikan. Selanjutnya nih Bapak, kira-kira dalam pelaksanaan pengambilan keputusan ini, kira-kira ada nggak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema ITK seperti ini? Ada ya. Ada beberapa hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu contohnya selalu berkoordinasi, bermusyawarah. Jadi itu sangat efektif dengan beberapa orang sangat efektif dalam menangani dilema etika dalam mengambil keputusan. Kita bermusyawarah, berkoordinasi dengan beberapa orang atau pihak terlibat dalam situasi tersebut. Kita tidak bisa sendiri. Kalau kita sudah berdasarkan musyawarah atau berkolaborasi, kita dapat mengumpulkan fakta-fakta. Ya, jadi dengan musyawarah saya bisa mengumpulkan fakta yang relevan terkait dengan masalah. Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, fakta, data, informasi yang seperti datang dari di atas ya, yang telah dari terdahulu ya dalam filosofi Hindu, pertimbangan dengan fakta itu dengan analisis dengan pertimbangan yang matang, dengan logika ya, nalar yang positif terhadap masalah itu, baru saya bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi tidak emosional. Jadi dasar pengambilan keputusan musyawarah, tapi dasar tanpa emosi akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Kata kuncinya musyawarah. Ya itu. Tapi musyawarah itu pasti tanpa emosi. Kalau sudah musyawarah tidak ada debat kusir gitu ya. Kan itu ya. Musyawarah kalau pakai emosi pasti tanpa emosi pasti kan. Ya. Nah, cara-cara seperti itu efektif untuk mengatasi dilema etika maupun rujukan moral. Ya, itu kira-kira. Baik, dari tadi kan Bapak sudah menemukan cara efektif Bapak. Nah, sekarang yang saya tanya tantangannya, Pak. Kira-kira apa yang Bapak sudah pernah alami ini, tantangannya apa yang Bapak hadapi ketika mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK seperti ini, Pak? Ya, sejauh ini tantangan yang saya ambil atau yang saya hadapi bagi pas sekolah baru di sini di SMK lingkungan Batu, betul-betul Batu saya. Batu hitungan bulan, 3 bulan lah gitu berjalan. Sangat banyak ya. Terlebih lagi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Yaitu pada saat berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham gitu. Sejalan gitu ya. Sejalan ya. Artinya punya pemikiran yang sama. Dalam artian saya guru senior itu tidak saya anggap guru yang lebih tua saja. Senior dalam artian pengalaman. Senior dalam artian tugas pokok fungsinya. Nah, jadi saya di sini sering itu yang sangat menjadi tantangan. Bagaimana saya sekarang bagi orang baru bisa mengatasi tantangan itu. Nah, sebagai orang baru saya mengalami rasa canggung. Saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-lama akan hilang. Namun saya sendiri menganggap bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah mengatasi rasa canggung bukan merupakan suatu hal yang mudah. Jadi risih, bukan risih ya, canggung, mana bingung. Tapi kalau ke sana sepertinya siapa gitu ya. Nah, namun berkat mungkin juga ada beberapa hal guru senior ya yang lain, karena kita bisa melakukan suatu pendekatan dengan baik, bisa membantu berkolaborasi, itulah musyawarah, bisa memahami gitu dan berapa, bisa pelan-pelan jalan. Sehingga saya sebagai pribadi ya jujur
membutuhkan waktu, tenaga, pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa canggung itu. Bagaimana caranya? Ya sabar, tidak emosi, tidak terbawa emosi yang berlebihan sehingga mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Itu aja. Jadi saya tidak berusaha menempatkan diri sebagai orang yang betul-betul dewasa, tidak mudah terpengaruh, ya. Tidak mudah terprovokasi dengan situasi itu, dan justru dengan rasa canggung ditambah lagi terprovokasi, justru tambah tidak bisa normal cara berpikirnya dalam keputusan. Saya kira itu. Oke, jadi menarik sekali karena saya rasa juga Bapak memiliki kompetensi sosial emosional yang baik berarti sepertinya, nggih. Jadi itu yang harusnya saya pelajari nanti, nggih. Selanjutnya Bapak, dalam menangani kasus-kasus dilema ITK seperti ini, apakah Bapak memiliki atau sudah menyusun tata kala atau jadwal-jadwal khusus gitu misalkan dalam menghadapi sebuah kasus, lalu apakah dalam menyelesaikan itu bagaimana bentuk dan prosedurnya dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, sesungguhnya tidak memiliki sebuah tata kala atau jadwal khusus ya dalam sebuah penyelesaian dilema etika. Saya condong lebih menyesuaikan dengan situasi kondisi permasalahan. Bagaimana kompleksitas permasalahan itu, ya situasinya bagaimana. Kalau memang menuntut untuk segera diselesaikan, saya selesaikan. Karena itu akan, saya yakin tidak hanya itu saja masalahnya, akan muncul masalah-masalah yang lain. Tapi kalau memang memerlukan kompleksitas masalah yang lebih, perlu penanganan lebih banyak, saya perlu mengumpulkan waktu tertentu, mencari waktu tertentu. Misalnya saya perlu rapat tentang masalah apa, siswa, permasalahan siswa apa, kenaikan kelas gitu ya. Kan masalah itu, karena udah malas, disiplin juga kurang. Perlu kumpulkan hari tertentu, kita mau menyerap beberapa informasi. Kembali lagi prosedur langkah-langkah yang saya sampaikan, kumpulkan data, analisis dulu, pada solusi, dan jelas jangan tambah emosi. Nah, jadi begitu saya carinya. Jadi apabila saya menempatkan suatu permasalahan yang perlu kompleks, perlu membutuhkan musyawarah, kolaborasi dengan beberapa pihak, saya harus berguru kepada orang yang berkompeten. Berguru atau meminta pengalaman orang berkompeten. Sehingga ke depan saya akan bisa selalu lebih mengedepankan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada tata kala, tapi kolaborasi tetap dilakukan pada tergantung kompleksitas masalahnya. Tapi tergantung juga masalah yang ringan segera diselesaikan, yang perlu penanganan kita harus berkolaborasi. Itu saja. Itu tergantung langkah atau prosedurnya Pak ya. Ya. Jadi kalau yang butuh cepat ya bisa diselesaikan cepat, tapi kalau butuh penanganan, analisis dan lain sebagainya ya perlu lama, perlu waktu yang lama. Baik, sesuai dengan situasi dan kondisi dari kasus tersebut. Oke, selanjutnya Bapak, saya ingin tahu nih, kira-kira ada nggak faktor-faktor atau pihak-pihak lain yang Bapak rasa perlu untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam etika kasus seperti ini, Pak? Kalau masalah faktor yang mempermudah, bahwa saya berpendapat bahwa faktor yang bisa mempermudah, membantu saya dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika adalah jelas tidak bekerja sendiri. Harus ada teman. Butuh kolaborasi yang lebih berkompeten tentunya, tidak sekedar teman. Jadi orang berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Selain itu juga kita perlu memaksimalkan sumber daya yang ada, bersama-sama memikirkan keputusan untuk sebuah solusi melalui musyawarah atau berkoordinasi. Di antara dilema etika itu pasti ada yang lebih dibutuhkan, dan kita dapat memperhitungkan resiko yang terjadi. Kita dalam masalah dilema itu pasti ada sesuatu yang kita butuhkan, dan kita lebih, kalau bermusyawarah bisa menentukan resiko apa yang kita alami lebih awal, kan gitu ya. Itu pentingnya. Oleh karena itu saya merasa yakin bahwa semakin sering saya bertemu dengan orang-orang yang
bertemu dengan orang-orang yang mengalami masalah atau permasalahan-permasalahan, maka pengalaman saya akan semakin kaya. Tentunya dalam mengambil keputusan juga semakin lebih cepat, efektif. Jadi belajar dari pengalaman, dari masalah yang datang akan menempa diri kita untuk semakin efektif dalam mengambil keputusan. Itu saja. Ya, sehingga diperlukan bantuan dari Orang-orang yang kompeten lah kompeten, ya, ya, yang tentu. perlu Bapak ajak untuk kolaborasi terhadap permasalahan tersebut. Terakhir nih Bapak, Iya. sudah tidak terasa sampai di penghujung pertanyaan ini. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, tentu banyak hal yang perlu kita diskusikan dan juga banyak hal yang sudah saya dapatkan di sini. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah ini, Bapak? Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa pembelajaran atau hikmah yang kita ambil dari pembelajaran permasalahan itu di dalam etika itu, kita dapat belajar bahwa menyelesaikan suatu permasalahan, pembelajaran misalnya, harus selalu mengutamakan kolaborasi, bermusyawarah, kan gitu ya. Jadi dengan berkolaborasi, bermusyawarah, niscaya apa yang kita lakukan akan lebih efektif dan lebih tepat. Itu saja. Jadi pembelajaran yang Bapak dapatkan adalah mengutamakan kolaborasi. Ini Iya. tentunya sesuai dengan nilai-nilai sebagai seorang guru yang memang Iya, harus tetap mengutamakan itu harus, ya. kolaborasi. Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan menemui saya. Iya. Jadi banyak hal yang bisa saya dapatkan dari apa yang Iya. Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan Bapak semakin baik lagi dalam mengambil keputusan di sekolah ini. Apalagi Bapak mengatakan tadi sebagai kepala sekolah baru ya Pak. Iya, sangat patuh. Itu perlu banyak jam terbang tentunya Iya, lagi. Dan penting, saya ya, sendiri pasti, juga ya. sebagai guru di sekolah ini, mudah-mudahan semakin banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Iya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Mari kita tutup Bapak dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Pak Swastiastu, terima kasih sudah berkenan menerima saya di sekolah Ibu SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi saya hadir ke sini dalam rangka ingin mencari ilmu lah Ya. sebagai Ibu, sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Jadi kita akan berbicara mengenai masalah bagaimana Ibu dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi kasus-kasus seperti etika atau studi etika, Bu. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral selama ini sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, Bu. Terima kasih Pak Gung. Saya selaku kepala sekolah di sini di SMA 1 itu kurang lebih sekarang ini sudah 2 tahun lebih ya. Sebelumnya juga di SMA 3 hampir 6 tahun. Tentu banyak-banyak yang terjadi terutama pada hal-hal yang dalam hal pengambilan kebijakan atau keputusan. Nah, tentunya pengambilan kebijakan ini kan pertama dengan regulasi dulu, kan begitu. Nah, kemudian kita lihat regulasinya, kemudian kita identifikasi permasalahannya apa yang terjadi. Nah, tentu kadang-kadang kita tidak bisa kebijakan itu selalu berpihak kepada guru ataupun kepada orang tua. Kita juga harus lihat, kita harus cermat, dan tentunya identifikasi permasalahan itu sangat penting sekali. Nah, dari situ maka kepala sekolah harus jernih berpikir untuk bisa mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ya. Gitu. Jadi tetap berpihak kepada guru, orang tua maupun juga nanti ujungnya kepada murid nih. Muridnya. Iya. Baik Ibu, selanjutnya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Niki, kan ada beberapa kasus yang tentunya pernah Ibu tangani yang terkait dengan kepentingan yang keduanya kita anggap sama-sama benar Niki. Iya. Jadi yang dari pihak sekolah mungkin merasa benar, tapi ketika menghadapi misalkan guru ataupun siswa juga ternyata kalau kita telisik juga benar juga gitu. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan yang sama-sama seperti kasus ini, dua-duanya dari kedua belah pihak itu sama-sama benar. Nah, bagaimana Ibu menanggapi kasus tersebut? Baik, terima kasih.
Kasus-kasus seperti itu tentunya kita sangat mengidentifikasi kan begitu. Nah, kemudian kalau itu sudah merasa benar, inilah kemampuan kepala sekolah, maka saya selaku kepala sekolah itu tetap berkoordinasi sama staf juga untuk bisa menerima masukan dan juga pada guru kan begitu ya, sehingga kita duduk bareng untuk bisa jernih mengambil keputusan itu, sehingga seperti yang saya tadi sampaikan, kita tetap keberpihakan kepada kedua belah pihak. Itu jernih sekali, tidak begitu saklek banget sama aturan kan gitu ya. Aturan kemudian kedalaman terhadap permasalahan itu sampai sejauh mana. Nah, tadi juga saya sudah menyampaikan aturan yang kita buat tentu perlu dikaji kembali, direvisi kembali, maka ada regulasi yang mengatur tentang review, tentang tata tertib, tentang peraturan dan sebagainya. Di situ yang kita harus cermat selaku pimpinan. Oke, jadi secara garis besar saya bilang bisa yang satu Ibu adalah kolaborasi dulu, duduk bersama musyawarah. Ya, Yang kedua adalah tetap menjaga emosional supaya biar tidak meledak-ledak, sehingga pandangan nanti atau persepsi orang tua nanti biar dengan tanda kutip baiklah. Iya, biar biasa muaranya itu sama-sama positif, endingnya lah ya. dingin. Iya. Baik, selanjutnya Ibu, bisa diberikan tidak prosedur atau langkah-langkah yang Ibu terapkan dalam pengambilan keputusan ini, kira-kira apa saja Ibu? Iya. Biasanya keputusan itu diambil kan ketika ada masalah ya. Masalah itu ada, biasanya itu diawali dari anak tersebut. Kalau itu anak yang punya masalah, anak tersebut pasti terjadi di kelas atau kan di luar. Kalau itu terjadi di kelas, biasanya kan ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran kadang-kadang bisa atau tidak menyelesaikan, ataukah besar atau kecil permasalahannya, itu biasanya ke wali kelas juga. Dari wali kelas tidak bisa diselesaikan itu ke BK kan gitu. BK tidak bisa baru naik ke kepala sekolah. Biasanya kita undang di sini, ada waktu biasanya bersama orang tua, wali kelas, kemudian juga guru BK yang menjadi guru pada kelas tersebut. Nah, kalau dia kasusnya itu yang terjadi pada katakanlah pada pembelajaran, biasanya di bidang kurikulum yang ikut mendampingi. Nah, sehingga dari situ orang tua yang hadir akan ikut mendengarkan permasalahan atau kasus yang terjadi. Nah, dari situ biasanya sama-sama kita berikan ruang untuk mengemukakan apa sih yang mereka rasakan. Dari situ, maka setelah mereka bisa berkoordinasi bersama-sama, tentunya keputusan yang akan diambil keberpihakan kepada semua. Oke, jadi langkahnya itu adalah tidak ujuk-ujuk langsung ke ibu semua tidak. ya? Itu ada prosedurnya. Ada prosedur. Dari jadi, bawah. kalau misalkan masih bisa pihak diselesaikan, guru yang mengatasi, ya, tidak ujok-ujok ke ibu. Jadi tergantung kompleksitas Ya. permasalahan. Baik Ibu, bisa diberikan tips tidak bagaimana cara Ibu atau hal yang Ibu paling anggap efektif dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa Ibu? Yang paling efektif itu adalah bagaimana kita jangan gerasa-gerusu. Ya. Tentunya kita punya data, punya analisis yang kuat, ya. Kemudian juga tenang. Harus tenang bawaannya, jangan emosional. Apapun, karena kalau kepala sekolah tenang, anak buah pasti tenang, apalagi murid gitu ya. Jadi itu kuncinya. Kata kuncinya tenang. Dalam menghadapi masalah dengan gerasa-gerusu. Dan menjadi setiap permasalahan akan menjadikan pembelajaran buat kita bersama. Jadi ada nilai yang dipetik. Ada nilai yang dipetik. Baik Ibu, selanjutnya kan tadi tenang. Nah, untuk menghadapi permasalahan itu kira-kira ada nggak tantangan yang Ibu anggap masih Ibu sulit untuk hadapi dalam mengambil keputusan ini? Kira-kira tantangannya apa saja? Pasti ada tantangannya, kadang-kadang yaitu kita harus benar-benar berpikir sekian kali ini tantangannya. Nah, tentu sebelum mengambil keputusan hati-hati itu ya. kita harus hati-hati, risiko yang akan dihadapi harus kita ketahui. Jadi kalau saya mengambil keputusan ini, kira-kira nanti risikonya apa buat anak, buat orang tua, dan buat guru ini apa kan gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu nanti risiko yang akan kita hadapi, tentu kita akan bisa bijak mengambil keputusan itu. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana bisa mengontrol dan untuk kepentingan bersama Bu, ya, jangan membawa individu. Apalagi kita sampai gini kan anak, wah ini seperti ini jangan. Dan kita juga pikirkan apa dampaknya ke depan buat anak didik kita.
Baik. Dan harus kita sadar juga anak didik kita ini latar belakangnya seperti apa. Oke. Terus dilihat dulu, Harus kaji dilihat dulu. dulu, Nah, ini ibu dianalisis. sering nanya, ini orang tuanya di mana kerja? Oh. Gitu. Jadi Lihat harus lagi, kita background gali orang lagi tua. background orang tua, ada pendidikan orang tua, kita layak juga sampai anak ini begini. Gitu. Jadi detail Bu ya Detail, terhadap harus analisis detail. permasalahannya. Baik, kita berbicara masalah waktu Bu. Jadi apakah Ibu memiliki plot khusus untuk jadwal dalam menangani suatu masalah atau bagaimana Ibu? Ibu hampir sering ya ada waktu-waktu karena kebetulan ibu tidak hanya di ruangan ini saja, kadang ke ruangan waka juga untuk kita sering berdiskusi, malah sering ibu menjemput ada masalah apa. Ibu yang Sudah jemput bisa bola gitu Bu ya. diselesaikan, oh sudah Bu, di ruangan BK juga, kadang juga ke ruang guru, jam-jam istirahat ibu ke ruang guru. Jadi ibu sengaja untuk mendekatkan diri kepada bawahan sehingga bawahan bisa bercerita. Di situ yang paling sering kali, oh tahulah saya itu. Terus gimana? Udah Bu, oh ya udah. Itu Jadi berbeda. tidak ada jadwal Tidak khusus. ada jadwal khusus. Tapi Ibu yang setiap istilahnya harinya- setiap hari mendekat lah, kecuali dinas yang tidak bisa. Dinas pun kadang-kadang ibu berikan ruang kepada guru, kepada wali, kepada siswa pun kadang-kadang untuk bisa chat kadang-kadang. Oh, bisa Ya, via chat. Ya. ya. Jadi Kita buka melaporkan. ruang untuk bisa berkoordinasi, baik. berkomunikasi itu ternyata ujungnya. Jadi ujungnya sekali berkomunikasi. Komunikasi. Jangan sampai komunikasi ini kita Lepas kurang ya. lepas gitu. Baik, kalau Ibu amati nih, kira-kira ada nggak faktor-faktor yang bisa dikatakan atau mungkin pihak orang Bu ya, yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu kira-kira selama pengalaman Ibu siapa-siapa saja atau faktor-faktornya apa saja? Ya, itu kan tentu ada faktor internal yang ada di sekolah ini, ya tentunya adalah guru, wali kelas, para wakil kan gitu, wakil kepala sekolah, dan juga faktor dari yang di luar, terutama pada orang tua. Orang tua. Nah ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap keputusan yang ibu ambil. Baik, itu yang Ibu rangkul semuanya Rangkul ya semua dalam bersama-sama. mengambil sebuah keputusan. Ya kadang-kadang juga kalau ini mandek, kadang-kadang kita berdiskusi sama di dinas pendidikan. Dan di Ini pihak kalau ada seperti ini dinas. gimana? Coba cek. Oh ya, baik. Setelah dikasih, oh ya benar juga. Berarti pas keputusan kita yang diambil. Baik, baik, baik. Nah ini terakhir Bu, jadi dari semua Ibu yang sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan dilema ITK seperti ini Bu? Iya. Banyak pengalamannya, pembelajarannya banyak. Jadi satu, kita akan mengetahui berbagai jenis masalah atau kejadian. Tentu kuncinya adalah kepala sekolah harus tetap kuat. Sabar, tidak emosian, Iya. tidak gerasa Mengontrol. gerusu, mengontrol diri lebih ini, dan tentunya pembelajaran ini akan lebih baik lagi. Oh ternyata saya mengambil keputusan, dulu pernah ambil keputusan seperti ini, oh ini seperti ini masalahnya, oh ini yang akan Jadi kita pengalaman ambil. sebagai guru Pengalaman gitu Bu ya? adalah guru yang terbaik. Baik, sekali lagi terima kasih Bu atas sharing pendapatnya dan banyak belajar lah kepada Ibu sebagai seorang pemimpin yang mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa menjadi seorang pemimpin di pembelajaran, bisa mengambil apa yang Ibu terapkan di sekolah nih. Makasih banyak. Selamat siang Ibu, terima kasih kami tutup dengan Om para Mas Santi. Santi. Om Santi. Terima kasih Bu. Ya.